Para ulama membahas tentang karakter surat-surat Makkiyah. Surat-surat Makkiyah. Makkiyah Madaniyah itu batasnya adalah hijrah Nabi SAW. Sebelum hijrah namanya Makkiyah, setelah hijrah namanya Madaniyah. Kenapa? Karena kadang-kadang surat atau ayat itu turunnya di Mekah, tapi disebutnya Madaniyah, bukan Makkiyah. Paham ya? Kadang-kadang turun di tempat lain, disebutnya juga Madaniyah. Itu mengapa? Karena yang memisahkan antara Makkiyah Madaniyah adalah hijrah Nabi. Nah, surat-surat Makkiyah dan Madaniyah itu, teman-teman, itu memiliki karakter. Dan karakter ini sangat amat mahal untuk pelajaran, bahkan pelajaran pendidikan hari ini. Mendidik generasi. Kalau Anda belajar dari tema Makkiyah Madaniyah, Anda akan menemukan kurikulum dasar. Cuma dari tema Makkiyah Madaniyah saja. Saya kasih contoh. Dari 114 surat dalam Quran, pertanyaannya, banyakan mana? Surat-surat Makkiyah atau Madaniyah? Makkiyah saja. Jauh lebih banyak surat-surat Makkiyah dibandingkan surat-surat Madaniyah secara jumlah surat. Tetapi secara jumlah ayatnya, panjang ayatnya, jauh lebih panjang surat-surat Madaniyah. Kenapa begitu? Itu artinya kan begini. Makkiyah, surat-surat Makkiyah itu di mana Nabi oleh Allah dibimbing supaya membimbing sahabatnya itu dan membangun pondasi dasar itu kan di Mekah. Gitu ya. Di Mekah itu dibangun pondasi generasi, keimanan mereka, akidah mereka, tauhid mereka, akhlak mereka, dibangun pondasi yang kokoh. Karena nanti di Madinah turunlah ayat-ayat hukum. Ayat-ayat hukum. Kenapa ambruk hukum kita? Karena pondasinya masalah. Contohnya generasi ini masih masalah sholatnya. Sholat itu kan hukum. Tema sholat itu tema hukum. Walaupun sholat termasuk hukum, tapi yang turunnya menjelang hari hijrah. Sholat 5 waktu. Yang lain juga gitu. Tema yang lain tentang hukum. Hukum, umpamanya hukum ibadat kita, hukum muamalah sesama kita. Muamalah sama kita dalam transaksi jual beli, dalam hukum nikah. Hukum kita masalah. Karena kita tidak kuat. Beban hukum itu berat sekali. Kok hukum itu dari bahasanya saja sudah berat. Bukan cuma isinya. Teman-teman pernah baca itu kan? Pernah baca bahasa kalau ada orang bikin kontrak bersama, ya, akad bareng, versi bahasa hukum yang di Indonesia ini. Saya sama siapa kerjasama membuat perusahaan, umpamanya apa, bikinlah kerjasama, bikin kontrak kan? Ada yang indah bahasanya? Ada yang indah? Umpamanya pasal 1, pasal 1. Tentang apa? Bahasanya nggak ada yang indah, bahasanya lurus-lurus, kadang-kadang nggak sesuai dengan pakem bahasa Indonesia sendiri. Betul apa enggak? Coba, kata dan kata atau itu nggak mungkin disatukan. Kalau dan ya dan, kalau atau ya atau. Tapi dalam bahasa hukum bunyi dan atau, betul nggak? Terus nggak enak pokoknya itu. Sudah bahasanya nggak enak ya. Bacanya orang nggak biasa baca, sastrawan baca bahasa hukum pusing pasti Pak. Dia biasa meliuk-liuk dengan bahasa, tiba-tiba ini bahasa apa gitu. Hukum itu bahasanya aja berat. Nah itu, apalagi isinya, maka pondasi yang tidak kokoh ambruk. Ambruk, sholatnya generasi ini ambruk, puasanya ambruk, muamalah sesama kita saling menipu, saling berkhianat, ribawi, apa semua. Begitu kita sekarang dengan semangatnya, yakinlah, sepanjang kita tidak memperbaiki pondasi Makkiyah itu, nggak akan terjadi kok, nggak akan kokoh. Di perempatan jalan di depan sana ditunggu iblis, dibelokin lagi sama iblis, nggak sadar kita. Coba nggak percaya? Terlalu berat godanya. Semangat dengan tema hijrah, wah hijrah, muncul kata hijrah hari tiba-tiba menggema, bagus, menggema tema hijrah, betul? Itu kalau tidak segera membangun pondasi dasarnya, pondasi dasar generasi ini, yakinlah setan iblis itu, bukan setan iblis itu,
Iblis itu dalam sejarah sirah nabawiyah, sejarah Nabi SAW, itu datang sendiri, langsung terjun sendiri, nggak diwakilkan ke setan. Tercatat dalam sejarah hidup Nabi itu setidaknya 2 kali. Satu menjelang Nabi hijrah, menggagalkan hijrah Nabi. Yang kedua di perang Badar. Itu artinya kalau si Big Boss langsung turun, oke, ini dua hal yang sangat penting. Yang pertama adalah hijrah, yang kedua perang pertama, perang perdana, jihad perdana. Berarti itu 2 hal yang sangat penting di kehidupan orang beriman. Makanya kalau hijrah itu tanpa tanpa pondasi yang kokoh, balik atau iblis langsung turun, kuda langsung iblis. Nah teman-teman, rahmat Allah, kembali bahwa jadi Makkiyah Madaniyah itu seperti itu. Maka itu artinya kalau jumlah surat Quran yang turun sangat banyak, Makkiyah. Terus tapi ayatnya pendek-pendek. Lihat juz 30. Pendek-pendek kan? Amma yatasaalun, pendek. 'anil naba'il 'azim, pendek. Gitu, plak gitu. Ya plak gitu. Lihat ininya apa namanya? Rimanya, plak tapi banyak. Karena suratnya banyak. Kalau Madaniyah enggak, satu ayat panjang gitu. Beda nafasnya. Bisa dipahami? Oke. Itu sebenarnya adalah pola. Itu sebenarnya pola kurikulum. Karena itulah yang dulu membangun generasi ini. Bayangkan coba Pak, orang baru saja ngaji, baru aja sadar, orang punya baru hijrah, diajak ngaji langsung panjang gitu, wah itu nggak lama bubar pengajian. Dia pendek-pendek tapi kerap, plak gitu. Itu pola Qurani.